Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Nabila Bilqis. Saya dari kelas 1 MRK 1 nomor absen 14 jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Malang. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan bagaimana cara saya membuat sebuah dena melalui software AutoCAD. Langsung saja saya membuka AutoCAD-nya. Nah, di sini bisa kita lihat ada gambar dena yang akan saya gambar ulang. Jadi saya gunakan acuan. Lalu di sini juga ada judul gambar serta skala yang sudah saya atur melalui tekstil, yaitu ST Enter shortcut-nya. Di sini ada judul gambar, ada keterangan ruangan, ada layer, dan skala gambar, di mana keterangan ruangan ini akan saya gunakan nanti ketika saya telah membuat denanya. Selain itu, saya juga telah menyeting dimensi filenya, yaitu di file. Kita buka di modify. Di simbol and arrow-nya, di first, second, and leader-nya, saya memilih architectural thick, terus size-nya 5, center max-nya 2, base size-nya 2, text height-nya saya 10, dan primary unit-nya di bagian precision-nya adalah 0. Saya juga telah membuat atau menyeting layernya di sini untuk garis-garis pada dena agar kita bisa membedakan mana sih garis untuk dinding, garis untuk kuset, dan garis-garis lainnya. Nah, sebelum kita menggambar denanya, kita harus mengetahui gambar ini terlebih dahulu. Di sini kan kita bisa melihat bahwa ini merupakan rumah dengan bentuk letter L. Kalau kita perhatikan lagi, rumah letter L ini memiliki tiga bagian dengan sisi yang sama, yaitu 300 kali 300. Sehingga saya memilih untuk membuat satu ruangan terlebih dahulu menggunakan rectangle sebesar 300, 300. Itu garis asnya ya. Jadi selanjutnya kita membuat kolomnya pakai rectangle juga. Jadi kita tinggal klik spasi, kita pilih poinnya 15,15 untuk kolom. Lalu kita move kolom ini, M, objek, kita ambil poinnya, letakkan di sini, lalu kita kopikan, JP, enter, kita select objek, ambil midpoint-nya, lalu letakkan di tiap-tiap ujung ruangan ini. Escape. Setelah itu kita membuat ketebalan dindingnya menggunakan M-line. Kita pilih justification, lalu kita pilih 0, pilih scale, lalu kita pilih 15. Ketebalannya sama seperti kolom. Kita ambil bagian sini, lalu kita tarik sampai pertemuan kolom ini. Tapi pasti klik spasi lagi untuk membuat kembali, lalu lakukan pada tiap-tiap garis as ruangan ini. Lalu saya mau mengkopikan ruangan ini untuk ruangan sebelahnya. Kita ambil, letakkan di sini. Kita escape. Lalu pada ruangan ini kan butuh kamar mandi panjang 150 kali 150. Maka kita buat garis asnya menggunakan polyline, yaitu PL, enter. Kita ambil dari asnya ini, nggak usah diklik, 150. Arah bawahnya juga 150. Jadi harus tanda-tanda hijaunya ini menandakan kalau garisnya sudah lurus. Lalu kita kopikan kolomnya untuk menambahkan kolom pada kamar mandi. Kalau di tiap-tiap ujung. Oke, kita juga buat ketebalan dindingnya. Oke. Skip. Nah,
setelah itu kita buat kusennya saja sekarang, yaitu jendela dan pintu. Saya menggunakan polyline juga, kita enter, kita zoom karena akan kecil gambarnya. Tebalnya juga sama 15. Terus sini dia 5. Terus dia 12. Untuk apa ya, coakannya, potongannya itu dia 1. Jadi ini untuk jendela ya. Ke atas itu dia 3. Itu kita close, kita pilih enter. Lalu kita mirrorkan, enter, select object, sumbu di sini, kita arahkan ke atas, kita pencet no karena kita nggak mau menghapus objek sebelumnya. Kita move, kita atur jarak mereka sepanjang 70 untuk jendela. Klik jadinya sendiri 70. Nah, setelah itu kita buat rectangle untuk daun jendelanya. Kita ambil dari sini sampai sini. Lalu kita lakukan lagi untuk membuat kayu pada daun jendelanya, yaitu sepanjang 10,3 ya. Jadi kan nggak langsung kaca tujukan dulu. Kita mengeluarkan. Lalu kita kopikan untuk membuat jendela gandanya. Kita ambil yang ini. Nah, bagian tengahnya kan masih berantakan. Kita rapikan lagi menggunakan polyline ya. Ini dari sini ke sini dia 3. Kita sambil ngecek juga apakah panjangnya sama. Ini harusnya 12, ini harusnya 5. Ya, ini juga 12. 1, ini dia 3, ini dia 3. Oke, kita escape, kita hapus bagian yang ini, jadi seperti ini. Selanjutnya kita membuat garis kaca dan ambang bawah jendela menggunakan line. Kita ambil di sini, suka untuk yang tunggal. Selanjutnya adalah saya mau membuat arsirannya menggunakan H, pakai enter. Lalu saya mau mengarsir menggunakan ANSI 31. Ya, di sini, jadi dia ukurannya sudah pas ya. Di sini, kita enter terlebih dahulu. Lagi untuk jendela gandanya. Enter. Selanjutnya kita membuat kusen untuk pintu, kita buat pakai jarak jauhan. Caranya hampir sama menggunakan polyline. Kita enter. Di sini kita 15 ketebalannya. Sini dia 5. Lalu dia kalau jendela 1 ini 2, kemudian ke atas 3. Ya. Kita akan mirror lagi. Itu ini jaraknya dia 80. Untuk daun pintunya dari sini sampai sini. Lalu kita rotate ya. Rotate pintunya, kita ambil titik ini, kita arahkan ke sini. Lalu selanjutnya kita membuat arah bukaan pintunya menggunakan Start Center N. Ini ya. Jadi startnya itu di sini,
Centernya itu di sini, lalu untuk N-nya itu di sini. Tapi kita harus klik tekan Ctrl dan tahan untuk mengubah arah bukaannya, lalu kita klik endpoint-nya, lalu lepas kontrolnya. Selanjutnya kita buat rectangle kembali untuk ukuran pada daun pintunya. Di sini dia 3,10 ya. Kami warna. Nah, kita lakukan arsiran lagi. Masih 31 ya, sudah. Kita pilih di sini, dan di sini. Lalu kita enter. Kita lakukan lagi untuk kusen pasangannya di sini. Jadi saya sengaja sendirikan biar nanti waktu mengcopy untuk membuat pintu gandanya itu bisa menghapus bagian tengahnya. Kita copy, taruh di sini agak sulit. Kita escape, kita mirrorkan. Kita ambil bagian tengahnya sini, taruh di sini, kita makanya saya sengaja sendirikan agar tidak bagus. Kita jadikan objek-objek ini menjadi satu menggunakan D enter atau blok. Jendela ini, jendela tunggal ini saya beri judul D1. Select objek ini, kita klik OK. Lalu yang jendela ganda juga saya mau ya, jendela ganda singkat saja. Kita select objek, kita enter, kita klik OK. Ini juga kita klik spasi ya, karena kita masih ada di pintu yang sama, yaitu PT, pintu tunggal. Kita select objek, ini, enter, kita klik OK, spasi lagi untuk pintu selanjutnya. Objek. Oke. Nah, kita coba cek. Nah, jadi udah satu objek, jadi satu ya mereka ya. Nah, selanjutnya kita pindahkan jendela ganda untuk ke ruangan tidur ya. Jadi kita klik M, lalu kita copy aja biar sederhana. Kita select objek, kita ambil midpoint-nya. Ini midpoint-nya. Kita coba letakkan di sini. Kita rotate. Kita klik. Oh, udah lurus. Terus kita mirrorkan untuk jendela yang ini. Lalu kita kopikan pintu tunggalnya ini, kita download karena saya butuh juga yang berlawanan arah ya di sini ya. Lalu kita ini kita rotate kepada ruang tidur. Lalu kita move pintu ini di bagian ininya, lalu kita taruh di sini. Selanjutnya pintu ini kita copy, letakkan di kamar mandi ini udah searah sama di sini. Kita perlu rotate, escape, kita auto enter. Oke, kita move.
sudah. Lalu selanjutnya kita buat garis bantu untuk meletakkan jendela tunggalnya. Di sini 150 ya, biar dikit poinnya gitu. Kita escape, lalu kita tegakkan di sini. Oh ya, di situ harusnya ada di sini. Harusnya ada kolom juga. Kita kolom. Poinnya letakkan di sini. Ini kita copy jendela tunggalnya, kita select objek, kita ambil tengahnya. Ini di sini dan di sini sebenarnya kita lihat terlebih dahulu. Escape, enter. Selanjutnya kita hapus garis-garis bantunya. Nah, karena kusennya jadi semua, kita bisa menghapus garis asnya. Garis asnya saya menghapus, lalu saya mau membuat ketebalan katanya menggunakan M-line juga. Cuma ketebalannya adalah 11. Saya sengaja membuat ketebalan batanya itu sekarang karena nanti biar nggak bingung kalau misalnya ngepotong atau trim gitu. Jadi lebih baik. Lalu harus diikut juga ini nggak udah di sini juga. Dan di sini kita semuanya sudah lalu saya mau memotong kali ya untuk memotong bagian-bagian yang mengganggu dan ini. Nah, terus kita buat di sini. Di sini. Nah, adanya garis pada bawah pintu kamar mandi ini sebagai tanda adanya perbedaan ketinggian lantai pada kamar mandi dan ruangan lainnya. Selanjutnya saya mau mengarsir bagian kamar mandi dan kamar mandi menggunakan arsiran custom yaitu ANSI 37. Ini ini dia terlalu kecil. Harus hati-hati, harus jujur. Di sini dan di sini saya mau ukurannya 15. Selanjutnya saya mau mengcopy bagian ruangan tidur ini menjadi ruangan tamunya. Kita taruh objek ini agak jauhan. Lalu saya mau merutik. Nah, jadi saya sengaja pakai jauh biar nggak mengganggu objek-objek lainnya. Di sini. Iya. Nah, sudah ya. Lalu bagian ini tuh kita hapus karena kan ini bukaan jalannya ya. Terus untuk jendela gandanya kita hapus juga, kita ganti dengan pintu gandanya. Langsung saja kita move ya, karena cuma ada satu, jadi nggak perlu di copy. Ambil bagian sininya, kita letakkan di
midpoint-nya. Nah, sudah. Setelah itu kita atur ini. Nah, skip, kita print yang ini. Ini kita sini. Nah, selanjutnya kita lakukan pengarsiran dinding pakai hex. Menggunakan arsiran data ya, ANSI 32. Di sini. Ini harus hati-hati biar enggak tembus. Nah, ini tembus nih. Nah, setelah itu kita buat arsiran untuk betonnya ya di kolom. Jadi kita klik lagi, spasi. Ini kalau kolom itu dia pakai arkon ya, beton ini arkon. Sebesar 5. Ya, hampir banyak yang sudah lihat ya, kita enterkan saja. Baik, saya akan melanjutkan pembuatan denahnya. Jadi sekarang saatnya membuat dimensi, arah potongan, penawaran kolom, serta layer. Jadi kita klik dimensi di sini. Lalu tiap dari asnya ya kita klik. Ini harusnya sepanjang 30. Setelah cek apa benar? Ya benar. Lakukan yang sama dengan sisi lainnya. Ini nah, ini dimensinya sudah ya. Jadi selanjutnya kita membuat penawaran kolom. Saya mau membuat objeknya terlebih dahulu, yaitu menggunakan rectangle 7,7 aja. Ini kecil berarti. Lalu kita buat pakai C, enter. Kita ambil midpoint-nya, kita klik, kita pakai diameter 15. Kita klik D. Selanjutnya saya mau offset ke dalam selebar 2. Nah, selanjutnya saya mau buat di sini. Saya juga mau di sini. Di sini. Ya, gitu. Kami akan saja ini. Select objek. Kita ambil sumbernya di sini. Nah, selanjutnya saya mau
buat teks ya. Next. Di sini itu saya mau nulis lurus satu pakai standar aja ya, pakai ukuran yang kecil 5 ya, nah ini nah kita coba kolom sini. Oh ya, biar biar dia tepat di kolomnya ya. Sini escape, kita hapus garis bantunya. Ternyata sudah pas. Lalu kita copy ya, kita copy, kita ambil bagian. Oh ya, sebelum kita copy, HTML-nya kita hapus dulu ya. Kita copy bagian sini, kopinya sepanjang 150 ya, jadi kolomnya. Lalu kita copy-kan biar langsung sebanyak 5 saja. Kemudian bisa dihapus. Kita pasin dengan ini. Escape. Nah, terus ada bagian yang ada kolomnya, kami kita hapus aja. Terus ada lagi kita copy untuk arah vertikalnya, kita copy, kita letakkan di sini. Oh iya, jangan lupa untuk membuat garis bantunya agar bisa lurus dengan ambil di sini, kita pas di sini, kita delete, lalu kita copy array, ambil di sini panjang 150 sebanyak 5 nah saat ini bagian nggak ada kolomnya kita hapus. Nah, selanjutnya kita buat penomoran ya untuk arah horizontalnya. Ini kita bisa pakai tikan ya untuk biar penomorannya secara otomatis. Kita select objek. Selanjutnya kita enter. Kita pilih arah X ya, arah horizontal. Ada 1, kita klik right. 1 sampai 4 ya. Nah, untuk arah vertikalnya itu kita akan secara manual saja dari A sampai D. Jadi kita ganti teksnya. Nah, ini sudah jadi ya untuk penampalan kolomnya. Selanjutnya kita buat arah potongannya, kita buat objeknya hampir sama. Kita buat. Saya mau 10 kali 10 aja. 10,10. Kita zoom, lalu kita buat gestur kembali. Kita ambil ini poinnya. Diameternya saya maunya 20 di. Kita offsetkan juga, offset. Sepanjang keluar aja, keluar kemudian. Lalu aku mau buat 12, 15 terus ini baru 12, ini ke sini 12.
12 juga 20. Kita buat garis penghubungnya menjadi segitiga. Ini arah notasinya berarti arah notasi saya, arah notasi ke belakang. Saya mau buat multi-line text-nya huruf A, kapital. Kita pilih standar, ukuran 5. A. Kita hapus rectangle-nya, kita move A-nya biar tepat di tengah. Setelah itu saya mau hapus bagian ini. Dari sini sekali tiga. Ini juga dia sebanyak. Lalu saya mau sorry. Nah, selanjutnya kita copy dan rotate objek ini untuk membuat arah potongan B-nya samping ya, dia ke samping sini. Ya, lalu kita ganti teksnya menjadi huruf rotate ke sini. Ya, selanjutnya kita membuat garis potongannya. Kalau di sini tuh kita line dulu dari sini ke sini. Oke, pasti kita lakukan juga untuk arah potongan ke sampingnya itu dari ini ke ini. Lalu kita kopikan garis ini. Lalu kita juga lakukan yang sama dengan huruf B-nya. Kita harusnya ini. Terus kita hapus dulu yang ini. Kita mirrorkan masing-masing objek midpoint garisnya di sini. Jadi terus ini juga kita mirror. Nah, ini arah potongannya sudah. Selanjutnya kita membuat keterangan ruangannya. Jadi kita klik multi-line text di sini. Pilih keterangan ruangan ini, kita pilih ya, di sini dia ada sudah di sini, yaitu kita pilih posisinya plus minus itu dia lalu yang ini sama lagi kita di sini ke sini sama juga kita ambil di bagian sini atau WC jadi dibaca. Nah, lalu kita lakukan lagi di bagian ruang tamu sini.
Udah ya untuk keterangan doangnya. Nah, setelah sebenarnya ini sudah jadi, kita tinggal membuat layernya, yaitu ketebalan masing-masing garis. Jadi saya mau milih kusennya terlebih dahulu yang mau saya buat layernya. Oh, ini ada yang belum terlihat, habis ini saya akan lagi. Jadi kalian mengkoreksi juga ya pengelayaran ini. Kita ambil layer kusen. Nah, kita enak. Kita lakukan hal yang sama oleh objek garis-garis yang lainnya. Nah, ini merupakan hasil pekerjaan demo saya. Di sini adalah hasil pekerjaan demo saya pada AutoCAD-nya, dan di sini adalah hasil pekerjaan saya yang setelah saya jadikan saya plotting, lalu saya image sketchkan di sini, jadi bisa dilihat inilah hasil pekerjaan saya. Nah, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Itu tadi bagaimana cara saya membuat sebuah denah rumah. Nah, karena saya masih belajar, maka kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.